Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang kangen dengan film hewan buas? Akhirnya, kali ini Sakahayang akan membahas film menegangkan di daerah Afrika berjudul Prey 2024. Film ini menceritakan sekelompok orang yang terdampar di kawasan padang savana yang menjadi habitat hewan-hewan buas. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana gurun Kalahari yang berlokasi di Afrika bagian kidul. Di sebuah pemukiman kumuh, seorang dokter Amrik bernama Andre terlihat sedih setelah gagal mengoperasi seorang pasien yang terkena serangan buaya Gustape. Lalu tiba-tiba datang seorang pribumi bernama Wanda yang memberitahu Andre untuk segera pergi dari tempat ini karena kelompok ormas radikal di wilayah ini sedang mencarinya. Kemudian scene beralih pada istri Andre bernama Sue, di mana ia bertugas sebagai penyebar agama dengan menggelar cekulah agama pada para bocil, hingga ia pun heran saat melihat Andre datang dengan tergesa-gesa. Kemudian Andre yang baru tiba langsung mengajak Sue untuk segera pergi dari tempat ini, karena misi kemanusiaan yang mereka lakukan sudah terendus oleh kelompok ormas di wilayah ini bernama Poek Mbapo. Mendengar hal itu, Sue yang panik berniat mengantar para bocil pulang terlebih dulu. On Monday morning, ambushed a There are reports of hundreds dead. Singkat waktu setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka tiba di sebuah bandara apa adanya bernama Belewuk Mulek. Di tempat itu pula, sekelompok remaja Amrik terlihat bersiap pulang setelah capek membuat konten bansos pada anak-anak Afrika. Tak lama kemudian, Tabo si pemandu meminta mereka untuk bersiap. Di sisi lain, seorang pria bernama Emil sedang menyogok petugas untuk memperbolehkan pesawat bobrok miliknya mengangkut penumpang. Meski pesawatnya tidak layak terbang, si petugas yang menerima duit ceban langsung melakukan ACC. Sementara itu, Sue yang akan pergi berterima kasih pada Wanda karena telah membantunya melakukan misi sosial, meski kegiatan mereka harus terganggu oleh ormas yang tidak suka mereka memajukan rakyatnya. No. You've all paid for a seat on the plane. Saat mereka akan memasukkan barang, Emil pun melarang mereka untuk membawa barang-barang berlebih karena sejujurnya kapasitas pesawat ini sudah overload, dan jika mereka tidak menurut, mereka harus menunggu pesawat selanjutnya sekitar 1 minggu dari sekarang. Lantas apa boleh buat, mereka yang tidak ingin tertangkap oleh ormas Poek Mbapo terpaksa harus menyimpan barang-barang di bandara. Di tengah penerbangan, Andre merasa khawatir dengan kondisi pesawat yang lebih mirip odong-odong ini, hingga baru saja merasa tidak enak hati tiba-tiba. My God, sungguh ajaib. Terlihat Andre masih bisa selamat meski telah terpental keluar pesawat, di mana Andre hanya mengalami mehong dan puyeng saja. Lantas, ia yang panik melihat kondisi pesawat langsung mencari keberadaan istrinya, dan sungguh tanpa diduga, bagaikan jatuh dari becak, Sue hanya terkapar dengan sedikit luka ringan. Akan tetapi ceker Sue terhimpit kursi penumpang. Metal, look.
Oh, God. It could be okay, honey, I promise. Singkat waktu setelah mengobati ceker istrinya, Andre berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Di saat itu pula, Tabo pun kesal pada Emil yang malah menggunakan pesawat rongsok. How long were we in the air? Beberapa saat kemudian, Emil pun merasa jika saat ini mereka sedang berada di kawasan padang savana yang biasanya menjadi tempat berburu hewan-hewan buas. Selang beberapa saat, Emil dan yang lainnya mengajak Andre dan Sue untuk pergi mencari pemukiman terdekat, karena berdiam terus di sini hanya akan menjadi mangsa hewan-hewan buas. Mendengar hal itu, Sue yang cekernya terluka merasa tidak sanggup, hingga setelah semua orang melakukan persiapan, Andre pun mengatakan jika ia memilih untuk menunggu di sini bersama istrinya sampai bantuan datang. Lantas apa boleh buat, Emil pun mengajak yang lainnya untuk segera bergerak. Di tengah teriknya matahari, mereka pun kelelahan dan merasakan haus yang sangat ekstrim. Apalagi Tyler yang memiliki fisik fuckboy, ia pun sampai nyuksruk di gawir dan merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan. Namun Emil berusaha menyemangati semua orang, jika setelah melewati gurun ini kita akan tiba di sungai dan pemukiman kecil untuk beristirahat. Please give us the strength. All seems lost. Sungguh konyol. Rupanya Emil salah mengambil arah yang malah membawa mereka ke gurun yang lebih luas. Di tengah rasa lemas, Emil mengajak yang lainnya untuk kembali. You're a fucking murderer! Di tengah keadaan kacau, seorang pemuda bernama Max malah kena mental dan saling menyalahkan. Mendengar hal itu, Emil yang tidak peduli memutuskan untuk segera bergerak. Kembali pada Andre dan Sue yang sedang beristirahat. Tanpa mereka sadari, sesosok hewan buas mengendus luka di kaki Sue. Sesaat kemudian, Andre yang terbangun langsung panik dan mengambil senjata ala kadarnya setelah mendengar suara hewan yang mendekat. Kembali pada Emil dan yang lainnya, akhirnya mereka pun memutuskan kembali ke tempat semula. Namun saat melihat pesawat, Emil pun syok saat melihat banyak darah dan daging berceceran. Bastard! Oh, my wife! Rupanya Andre yang marah istrinya telah dimangsa singa melampiaskan kekesalannya pada Emil, dan akibat hal itu mereka pun sampai mengorbankan satu flare untuk memisahkan pertengkaran. Di tengah rasa sedih dan penyesalan, Andre pun berniat melakukan penghormatan pada istrinya yang kini sudah menjadi singa. Sesaat kemudian, Emil berkata jika kawanan singa pasti akan kembali mencari mangsa, apalagi kini hari akan segera poek. Lalu Emil mempunyai sebuah rencana, yaitu bersembunyi di ruang pilot, di mana tempat itu yang masih memiliki pintu. Namun ia pun bingung karena tempat itu hanya muat untuk 3 orang saja, sedangkan kita ada 4 orang. Can we talk? Saat menghampiri Andre, tiba-tiba saja Andre mengamuk dan menyalahkan Emil atas kecelakaan yang terjadi. Rupanya Andre menemukan banyak sekali tanduk badak yang Emil selundupkan keluar Afrika.
Dan rupanya inilah yang menyebabkan pesawat kelebihan beban hingga nyungsep. Namun Emil membantahnya karena ia sering melakukan itu tapi aman-aman saja. Ah, ini mah takdir we. Hingga di tengah percekcokan, Emil pun menyudahi perdebatan dengan mengajak semua orang berkumpul dan melakukan undian. Sesaat kemudian, mereka pun mengundi siapa di antara Tyler dan Andre yang harus berjaga di luar kokpit. Setelah diundi, sontak Tyler pun panik karena dirinya malah suwe harus berjaga di luar. Lantas ia yang anak orang kaya berusaha melakukan nego pada Tabo dengan imbalan $1 juta. Mendengar hal itu, jelas saja Tabo tidak peduli karena buat apa duit kalau ujungnya jadi singa. Di malam harinya, Emil yang selesai membawa kayu bakar meminta Tyler untuk segera menyalakan api karena cenah api bisa mencegah kedatangan hewan buas. Sementara itu, Tabo dan Andre berusaha masuk ke ruang pilot yang sangat sempit. Sementara di sisi lain, Max yang nyasar terlihat panik setelah mendengar suara singa mengepungnya. Mendengar suara tembakan, Emil yang menduga jika saat ini Max sedang diserang kawanan hewan buas. Ia pun merasa jika saat ini Max sudah dipastikan meninggoy. Di tengah malam, Emil yang terbangun tiba-tiba merasa kebelet. Hey. Namun tanpa mereka sadari, jika seekor Black Mamba memasuki ruang pilot. Sungguh suwe, akibat mengantuk berat, kawanan singa mulai berdatangan setelah melihat api mulai padam. Sontak mereka pun panik saat mendengar Tyler diserang kawanan singa. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, Tabo pun heran dengan Andre yang malah diam saja. Itu ada ular gobloy. Setelah tergigit Black Mamba, Andre pun berusaha mengeluarkan bisa di paha Tabo. Setelah melakukan operasi dadakan, Andre pun berharap jika racunnya sudah keluar semua. Di keesokan harinya, sontak Andre pun syok parah saat melihat darah di mana-mana serta dengan tubuh Tyler yang sudah acak-acakan tak berbentuk. Sementara di ruang pilot, Emil yang terbangun langsung mengajak Tabo untuk segera pergi. Make you a crutch. Andrew. Selang beberapa saat, Emil mengajak Andre untuk berusaha pergi dari tempat ini sebelum kawanan singa kembali mencari mangsa. Akan tetapi, Andre yang putus asa terlihat pasrah. Ia pun memilih untuk menjemput ajalnya di tempat ini. Dirasa sulit mengajak Andre, Emil pun memutuskan untuk pergi bersama Tabo yang pengkor. Sontak Emil dan Tabo pun senang setelah melihat pengendara datang menghampirinya. Mendengar hal itu, Andre yang putus asa kembali bersemangat. Suwe sekali. Rupanya
Orang-orang ini adalah anggota Ormas Radikul Poek Mbapo yang sedang melakukan patroli keamanan. Melihat Andre yang disiksa, Tabo memohon pada kelompok ini untuk tidak menghabisi mereka. Di tengah percekcokan, keadaan semakin runyam saat mereka menemukan tanduk badak langka yang akan diselundupkan keluar Afrika. Sontak Paketu bernama lengkap Asrul Bakul Jebleh merasa kesal karena menganggap jika para turis datang ke Afrika hanya untuk mencuri kekayaan satwa dan alamnya saja. Bacot doang pengen tugas sosial dan kemanusiaan, ujung-ujungnya nyolong juga. Tak ingin orang lain disalahkan, Emil pun mengaku jika itu adalah barang-barang miliknya. Di saat itu pula, Tabo kembali memohon agar Paduka Asrul tidak main hakim sendiri. Hey! Why kill? You're right. Stop all this. Apakah Tabo tewas? Atau cuma molor setelah ditembak si cungkring bernama Dedod? Kemudian, Dedod dan Mehmet ditugaskan untuk menahan mereka di tempat ini, sementara Asrul akan melaporkan hal ini pada atasannya di Mabes Poek Mbapo. Selang beberapa saat, Dedod yang selesai mengumpulkan barang curian mengancam mereka dengan berkata, "Jika ingin lari silahkan saja, namun dalam hitungan 10 pala kau bakal meledak." Melihat Dedod dan Mehmet tertidur, Emil pun berniat melakukan sesuatu. Bastard. Akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Mehmet dan Dedod. Dirasa sudah tenang, Emil pun mengajak Andre untuk segera pergi. Sebelum Pak Ketua Asrul Bakul Jebleh kembali membawa banyak ormas lainnya. Dirasa ada benarnya, Andre pun berusaha untuk bangkit. Singkat waktu, perjalanan mereka pun terhenti akibat Andre yang ripuh setelah mengalami pendarahan di kakinya. Lalu Emil pun berusaha menguatkannya dengan berkata, jika sebentar lagi mereka akan tiba di kawasan bebatuan yang dekat dengan desa Orongoh. Mendengar hal itu, Andre pun berusaha menguatkan diri untuk terus berjalan. Hey! Saat Andre malah terjatuh, sontak Emil pun panik saat melihat kawanan singa yang datang mengikuti jejak darah Andre. Hey, you okay? Truth be told, the way you give, not me. Setelah tanpa lelah Emil membantu Andre, ia pun meminta Andre untuk bertahan karena kabar buruknya kita sedang diikuti oleh kawanan singa kelaparan. Dirasa kawanan singa itu akan pergi, Emil pun terlihat senang. Akan tetapi, sungguh suwe karena arah angin berubah, kawanan singa ini kembali mengendus keberadaan mereka. Tak cukup itu, kalajengking gurun turut memeriahkan suasana.
Dirasa posisi mereka sudah ketahuan, Emil yang kebingungan akhirnya memiliki ide gila dengan akan mengalihkan perhatian kawanan singa. Sementara Andre dari tadi kerjanya cuman jadi beban. Saat melakukan persiapan, Andre pun diminta untuk segera pergi sejauh mungkin. Malang sekali Emil yang baik hati pun tewas setelah menjadikan dirinya sebagai umpan agar si beban Andre bisa selamat. Singkat waktu, Andre yang tidak ingin usaha Emil sia-sia berusaha memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah rasa lemas, Andre pun panik saat melihat 2 ekor hyena datang menghampirinya. Dirasa ini adalah akhir dari hidupnya, Andre pun berpikir lebih baik mati melawan daripada pasrah. Beruntung sekali, berkat sambaran petir dan hujan lebat, 2 hyena itu kabur ketakutan. Tak cuman itu, hujan yang membawa berkah menjadi sumber pemanjang umur untuk Andre yang lagi sekarat. Lagi-lagi keberuntungan Andre belum habis, di mana ia masih sempat diselamatkan oleh warga suku Orongo yang kebetulan melintas di tempat ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Baru saja tiba di Afrika untuk mengemban misi, Andre dan istrinya harus segera pulang setelah kelompok ormas radikal mengetahui misi kemanusiaan yang ia lakukan. Namun di tengah perjalanan pulang, pesawat yang mereka tumpangi harus mengalami kecelakaan. Alhasil mereka pun terdampar di sebuah gurun yang dipenuhi hewan-hewan predator. Setelah semua orang meninggoy diserang singa, Andre pun menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah Emil memutuskan untuk menjadi umpan singa. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Prey 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.